Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zidni Husnia Farunisa MAK selaku dosen pengampu mata kuliah teori pasar modal. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Belinda Dwi Lestari NPM 080, Evesta Novasari Lorencia NPM 085, Rosa Dwi Andini Putri NPM 097. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait pengertian obligasi dan yield obligasi. Materi yang akan kami bahas yang pertama obligasi perusahaan, yang kedua obligasi negara, dan yang ketiga yield obligasi. Saya Rosa Dwi Andini Putri dengan nomor NPM 097 akan membahas tentang obligasi perusahaan. Di sini terdapat dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang dari perusahaan dan sudut pandang dari investor. Yang pertama, kita akan membahas tentang obligasi perusahaan dari sudut pandang perusahaan terlebih dahulu. Obligasi perusahaan atau obligasi korporat menyatakan utang perusahaan kepada pemegangnya. Obligasi perusahaan merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang tetap pada suatu tanggal jatuh tempo di masa mendatang disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Jumlah tetap yang dibayarkan pada waktu jatuh tempo merupakan pokok pinjaman obligasi, yang juga disebut dengan nilai nominal atau nilai par. Pembayaran bunga secara periodik disebut dengan kupon. Yang kedua adalah dari sudut pandang investor. Obligasi perusahaan merupakan suatu investasi yang berbeda dengan saham biasa. Saham biasa menyatakan klaim kepemilikan pada suatu perusahaan, sedangkan obligasi menyatakan klaim kreditur pada suatu perusahaan. Banyaknya dan waktu pembayaran kas yang diberikan pada pemegang obligasi, yaitu pokok pinjaman dan kupon, telah ditetapkan ketika obligasi diterbitkan. Sedangkan banyaknya dan waktu dividen yang dibayar kepada pemegang saham dapat berubah-ubah sepanjang tahun. Terakhir, obligasi perusahaan diterbitkan tanggal jatuh tempo, yang berarti investor mempunyai batas waktu ketika memegangnya. Sedangkan saham biasa tidak mempunyai jatuh tempo, sehingga investor mungkin dapat memegangnya selama hidup perusahaan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang call provision. Ketika menerbitkan obligasi, perusahaan juga menyusun bond indenture yang ringkasannya disediakan dalam prospektur. Bond indenture adalah dokumen legal yang memuat perjanjian tertulis antara perusahaan penerbit obligasi dan pemegangnya. Salah satu isi bond indenture yang juga penting bagi investor adalah call provision. Banyak penerbit obligasi perusahaan mempunyai call provision yang memberikan hak kepada perusahaan penerbitnya untuk membeli kembali obligasi yang beredar dari para pemegang sebelum tanggal jatuh tempo. Obligasi ini disebut dengan callable bonds. Call provision umumnya dipertimbangkan untuk melaksanakan oleh perusahaan penerbit obligasi ketika tingkat bunga pasar mengalami penurunan. Penggantian obligasi yang ada dengan obligasi yang baru ini disebut dengan bond refunding. Call provision pada dasarnya menguntungkan perusahaan penerbit obligasi, tetapi merugikan pemegang saham. Perusahaan penerbit biasanya memasukkan dalam indenture beberapa ketentuan-ketentuan yang mengikatnya dalam melaksanakan call provision. Kita akan melihat contoh 15.1. Sebuah obligasi mempunyai nilai nominal 1 juta rupiah dengan jatuh tempo 10 tahun. Obligasi ini dapat ditarik sebelum jatuh tempo dalam 5 tahun pada harga call adalah 110. Harga call ini dipotong sebanyak 2% dari nilai nominalnya tiap tahun sampai harga call sama dengan nilai parnya. Jika obligasi ini dihentikan selama dalam 7 tahun, berapa banyak yang akan diterima pemegangnya? Jadi dalam kasus ini pemotongan adalah 2 tahun, maka harga call akan menjadi 110%, dikurangi dengan 2 tahun dikali dengan 2%, sama dengan adalah 106% dari nominal atau Rp1.060.000.
Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis obligasi. Di sini jenis-jenis obligasi ada 9. Yang pertama adalah obligasi dengan jaminan. Adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aset real. Yang kedua adalah obligasi tanpa jaminan. Obligasi tanpa jaminan adalah obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aset real tertentu. Yang ketiga adalah obligasi konversi, merupakan obligasi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengonversikan obligasi tersebut dengan sejumlah saham perusahaan pada harga yang telah ditetapkan, sehingga pemegang obligasi mempunyai kesempatan untuk memperoleh capital gain. Yang keempat adalah obligasi yang disertai dengan waran. Dengan adanya waran, maka pemegang obligasi mempunyai hak untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan. Untuk emiten juga akan memperoleh keuntungan dengan memberikan tingkat kupon yang lebih rendah, karena obligasi dengan waran dan obligasi konversi umumnya memberikan tingkat kupon yang lebih rendah dibandingkan dengan obligasi biasa. Yang kelima adalah obligasi tanpa kupon. Obligasi tanpa kupon adalah obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga. Untuk obligasi tanpa kupon umumnya ditawarkan pada harga di bawah nilai parnya atau ada diskon, sehingga investor akan memperoleh keuntungan dari nilai perbedaan harga pasar dan nilai par obligasi pada saat obligasi tersebut dibeli. Dan yang keenam adalah obligasi dengan tingkat bunga mengembang. Adalah obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besarannya disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Dan yang ketujuh adalah putable bond, adalah obligasi yang memberikan hak kepada pemegang obligasi untuk menerima pelunasan obligasi sesuai dengan nilai par sebelum waktu jatuh tempo. Obligasi ini akan melindungi pemegang obligasi terhadap fluktuasi tingkat bunga yang terjadi. Yang kedelapan adalah junk bond. Junk bond adalah obligasi yang memberikan tingkat keuntungan atau kupon yang tinggi, tetapi juga mengandung risiko yang sangat tinggi pula. Junk bond biasanya diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan yang berisiko tinggi atau oleh perusahaan yang ingin mempunyai suatu rencana merger atau akuisisi. Yang kesembilan adalah sovereign bond. Adalah obligasi yang diterbitkan oleh suatu negara dalam mata uang sendiri, tetapi dijual di negara lain dalam mata uang negara tersebut. Di sini ada 4, yaitu Yankee bonds. Obligasi yang diterbitkan dalam mata uang US dollar oleh pihak yang memerlukan dana di luar negeri untuk para investor Amerika. Yang kedua adalah Eurobond. Obligasi yang diterbitkan oleh pihak asing dan obligasi ini dijual di luar negeri yang mata uangnya digunakan sebagai denominasi obligasi. Yang ketiga adalah Samurai Bond. Obligasi dalam denominasi yen yang diterbitkan di Jepang oleh pemerintah atau perusahaan negara lain. Yang keempat adalah Dragon Bond. Obligasi yang harganya ditetapkan di Asia untuk para investor Asia selain Jepang. Jadi terlihat bahwa masing-masing jenis obligasi tersebut dapat memberikan tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing obligasi. Oleh karena itu, investor perlu berhati-hati dalam menilai kualitas dari obligasi yang akan dijadikan pilihan investasinya, sehingga risiko yang harus ditanggung investor bisa diminimalkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perdagangan obligasi perusahaan di pasar modal Indonesia. Mari kita lihat tabel 8.1. Di tabel 8.1 menyajikan statistik bulanan perdagangan obligasi perusahaan atau korporasi selama tahun 2016 di Bursa Efek Indonesia. Sampai dengan bulan November 2016, volume transaksi perdagangan obligasi korporasi mencapai 24.781 miliar rupiah. Yang selanjutnya adalah peringkat obligasi. Obligasi perusahaan yang diterbitkan melalui penawaran umum wajib diperingkat oleh lembaga pemerintah yang terdaftar oleh Bapepam seperti PT Perfindo atau PT Kasni Kredit Rating Indonesia. Ada paling tidak 3 komponen utama yang digunakan oleh agen peringkat untuk menentukan peringkat atau rating obligasi.
Yang pertama adalah kemampuan perusahaan penerbit untuk memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang kedua adalah struktur dan berbagai ketentuan yang diatur dalam suatu utang. Yang ketiga adalah perlindungan yang diberikan maupun posisi klaim dari pemegang surat utang tersebut bila terjadi pembubaran atau likuidasi serta hukum lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur. Tingkat peringkat obligasi bervariasi dari satu lembaga peringkat ke lembaga pemeringkat lainnya. Tabel 8.2 memperlihatkan peringkat obligasi yang dikeluarkan oleh Perfindo. Saya, Melinda Dwi Lestari, NPM 080 akan melanjutkan penjelasan mengenai obligasi negara. Di Indonesia, obligasi negara atau government bond merupakan bagian dari surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. SUN atau surat utang negara merupakan surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Indonesia sesuai dengan masa berlakunya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara. Secara umum, SUN dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Surat Perbendaharaan Negara atau SPN dan Obligasi Negara atau ON. SPN merupakan SUN berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto, sedangkan ON merupakan SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Pentingnya obligasi negara. Tujuan pemerintah menerbitkan SUN adalah untuk membiayai defisit APBN, menutup kekurangan kas jangka pendek, dan mengelola portofolio utang negara. Penerbitan SUN ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR dan berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Beberapa hal penting mengenai obligasi negara. 1. Obligasi negara harus mencerminkan investasi bebas risiko. Hal ini dapat berlaku bagi pemerintah yang menerbitkan utang dengan mata uang sendiri dan dipasarkan di dalam negara itu sendiri. 2. Obligasi negara digunakan sebagai benchmark karena obligasi negara sangat homogen dalam bentuk dan tersedia dalam jumlah yang sangat besar, sehingga pasarnya sangat liquid. Dengan sifat kualitas kreditnya yang liquid, obligasi negara dapat dipakai untuk mengevaluasi obligasi lainnya dengan menggunakan referensi obligasi pemerintah. 3. Obligasi negara dapat digunakan sebagai alat dalam menata ekonomi. Apabila pemerintah akan menambah cadangan dana di sistem keuangan, pemerintah dapat membeli obligasi sehingga akan menambah jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, bila pemerintah ingin menahan laju aktivitas ekonomi, dapat dilakukan dengan menjual obligasi tersebut untuk meningkatkan tingkat suku bunga dan mengurangi pasokan uang. 4. Obligasi negara diharapkan dapat memudahkan bridging dan evaluasi obligasi, baik di pasar primer maupun sekunder. Dengan menggunakan pembanding obligasi negara sebagai benchmark, maka diharapkan investor dapat mengukur yield yang aktual. 5. Obligasi negara dapat menjadi alat manajemen risiko. Aplikasi manajemen risiko seperti halnya hedging terhadap spread trade atau swap option dan future and option dasar pada obligasi pemerintah. Penerbitan dan perdagangan obligasi negara. Saat ini negara tidak hanya menerbitkan obligasi negara dalam denominasi tidak hanya rupiah tetapi juga US dollar. Untuk denominasi rupiah, obligasi diterbitkan dalam pecahan 1 juta rupiah. Obligasi negara dengan kupon memiliki jadwal pembayaran kupon secara periode setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Sedangkan obligasi negara tanpa kupon tidak memiliki jadwal pembayaran kupon dan dijual pada harga diskon serta akan membayar pokok pinjamannya pada saat jatuh tempo. Obligasi negara dengan kupon dibedakan menjadi dua, yaitu obligasi negara berbunga tetap dan obligasi negara berbunga mengambang. Obligasi negara berbunga tetap ini dengan seri FR atau Fixed Rate. Kupon obligasi ini ditetapkan saat diterbitkan. Sedangkan obligasi berbunga mengambang ini dengan seri VR atau Variable Rate. Tingkat kupon mengambang ditentukan berdasarkan acuan tertentu seperti tingkat bunga. Pembelian obligasi
negara dapat dilakukan baik di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Investor dapat mengajukan penawaran pembelian obligasi negara di pasar primer melalui peserta lelang yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditunjuk. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa volume transaksi obligasi negara rata-rata naik setiap bulannya. Volume ini menunjukkan bahwa tingkat perdagangan obligasi sangat bagus. Selain itu, frekuensi menunjukkan jumlah transaksi jual beli yang terjadi. Jumlah transaksi obligasi lebih besar. Hal ini dikarenakan obligasi negara banyak diminati oleh para investor asing. Saya Evista Novasari Lorenzia, NPM 085, akan melanjutkan presentasi terkait materi yield obligasi. Yield obligasi merupakan pendapatan obligasi yang diterima oleh investor dari hasil obligasi dan bunga obligasi. Faktor yang membuat tingkat bunga obligasi berbeda dan berubah-ubah yaitu yang pertama, waktu jatuh tempo suatu obligasi dan premi resiko obligasi. Yield obligasi bersifat tidak tetap, selayaknya bunga kupon obligasi. Ini dikarenakan yield obligasi akan sangat terikat dengan tingkat return yang disyaratkan oleh investor. Ukuran yield obligasi yang digunakan oleh investor. Yang pertama, nominal yield dan current yield. Nominal yield adalah penghasilan bunga kupon tahunan yang dibayarkan pada pemegang obligasi. Tingkat kupon dinyatakan sebagai persentase nilai nominal. Current yield obligasi adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Nominal yield dapat dihitung dengan penghasilan bunga tahunan dibagi dengan nilai nominal. Current yield dapat dihitung dengan penghasilan bunga tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Yang kedua ada yield to maturity, yaitu sebagai tingkat return majemuk yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menanam obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Dapat dihitung dengan 2N sigma T sama dengan 1. CI per 2 dibagi 1 ditambah YTM per 2 pangkat T. Ditambah PP dibagi 1 ditambah YTM per 2 pangkat 2N. Yang ketiga ada yield to call, merupakan yield yang diperoleh pada obligasi yang bisa dibeli kembali. Dapat dihitung dengan P sama dengan 2C sigma T sama dengan 1. CI per 2 dibagi 1 YTC per 2 pangkat T. Ditambah PC dibagi 1 YTC per 2 pangkat 2C. Untuk menghitung nilai YTC yang mendekati dengan YTC sama dengan CI ditambah PC dikurangi P per N dibagi PC ditambah P per 2. Yang keempat ada realized horizon yield, merupakan tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi. Apabila obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum waktu jatuh tempo. Dapat dihitung dengan P sama dengan 2H sigma T sama dengan 1. CI per 2 dibagi 1 ditambah RY per 2 pangkat T ditambah PF dibagi 1 ditambah RY per 2 pangkat 2H. Menghitung nilai RY yang mendekati yaitu dengan RY sama dengan CI ditambah PF ditambah P per N dibagi PF ditambah P dibagi 2. Kegunaan masing-masing ukuran yield obligasi. Yang pertama, nominal yield untuk mengukur tingkat kupon. Current yield mengukur tingkat pendapatan sekarang. Yield to maturity mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh tempo. Yield to call mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi dilunasi sebelum jatuh tempo. Realized atau horizon yield mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo. Dihitung dengan menggunakan asumsi tingkat reinvestasi dan harga jual obligasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.